Sebenarnya laptop ini adalah refreshment dari seri sebelumnya. Kali ini menggunakan Intel Core i7 generasi 10 dengan VGA-nya ini RTX 2080 Super. Ada dua varian sebenarnya yang menggunakan 2080 Super dan satunya lagi menggunakan 2070 Super. Nah, sesuai judul, mari kita bahas laptop yang harganya ini mulai dari 50 jutaan. Ya, kita bahas sesuai sudut pandang gua ya, sebagai seorang content creator yang membuat konten hampir setiap hari, khususnya ini video. Kalau ngomongin laptop khusus gaming, identik selalu punya performa yang gahar. Karena kita tahu game-game PC itu punya grafis yang bagus banget. Jadi sebagai komputer, untuk bisa menjalankan game tersebut harus dilengkapi dengan graphic card yang punya performa yang tinggi. Selain didukung oleh prosesor dan RAM yang bagus tentunya. Nah, karena punya performa yang tinggi inilah, selain digunakan untuk bermain game, banyak kreator yang menggunakannya untuk mengedit video, edit foto, 3D modeling, dan aktivitas berat lainnya. Dan sejujurnya, sejauh ini yang gua tahu, laptop khusus untuk content creator ini masih sangat jarang. Mungkin produsen juga mikirnya, udahlah bikin laptop gaming aja. Toh sekalian bisa digunakan untuk content creator atau profesional lainnya, mungkin ya. Dan menurut gua, laptop ini, Acer Predator Triton 500, sudah sangat cocok kita gunakan untuk aktivitas content creator ataupun profesional. Selain digunakan untuk tujuan utamanya yaitu bermain game, laptop ini dibalut dengan material logam dengan desainnya yang tipis dan cukup ringan untuk ukuran sebuah laptop gaming. Build quality-nya ini tuh bagus banget ya, terasa banget solidnya. Dan bobot laptop ini plus chargernya masih make sense untuk masuk ke dalam tas. So, laptop ini masih oke ya kalau kita ajak bekerja atau bermain game dimanapun dan kapanpun. Untuk konektivitasnya bisa kita lihat ya, sangat lengkap. Bahkan Acer memisahkan antara headphone jack dan microphone jack. Memang terlihat sih ini sangat gaming banget. Terlebih lagi untuk port displaynya sangat lengkap. Selain HDMI, ada juga mini DP dan Thunderbolt 3 yang bikin laptop ini bisa menghubungkan ke 3 unit monitor eksternal dengan resolusi 4K sekaligus. Cuman, memang ya sayangnya buat gue pribadi, ini tuh belum ada slot SD card atau micro SD. Tapi untungnya gue punya converter Type-C seperti ini, jadi bisa copy data dari SD card kamera ke laptop ini dengan mudah. Dan untuk speakernya ini tuh terletak di bagian bawah dan punya kualitas yang cukup baik ya, keras dan terdengar sangat jelas. Silahkan teman-teman nilai sendiri bagaimana kualitas speaker laptop ini. Jangan lupa ya, gunakan pakai headset atau pakai headphone biar terdengar lebih jelas. Kemudian kalau ngomongin soal layar, selain buat gaming, layarnya ini sudah cocok untuk content creator yang biasa melakukan color grading. Dengan ukuran 15,6 inci dengan kualitas Full HD, serta layarnya ini punya color gamut 100% sRGB, jadi harusnya kalau kalian melakukan color grading di layarnya ini, akurasi warnanya akan sesuai, jadi nggak akan cemong-cemong kalau dilihat di device lainnya. Selain itu, dari sisi gamingnya, layar ini tuh punya refresh rate 300 Hz yang artinya bisa menampilkan gambar 300 frame per detik dengan respon time-nya ini 3 millisecond dan sudah support dengan Nvidia G-Sync yang gunanya untuk meminimalisir tearing dan lag. Selain gambar yang dihasilkan bagus dan tajam, ketika digunakan bermain game, semua aksi ketika bermain game ini akan tampil secara halus dan detail. Triton 500 ini menggunakan keyboard yang dilengkapi dengan RGB yang dapat kita atur pada aplikasi Predator Sense. Dan jujur ya, keyboard laptop ini menjadi salah satu keyboard terenak yang pernah gua coba. Terasa empuk, jarak antar tombolnya itu pas, dan feedback ketika jari mengetik itu feel-nya itu ya makin mantap gitu. Dan tentunya dipakai main game tuh lebih imersif. Untuk touchpad-nya juga ini oke ya, permukaannya terasa sangat halus, dan untuk klik kiri, klik kanannya ini tuh cukup empuk. Cuma memang ukurannya ini buat gua pribadi ya, buat gua pribadi ini ukurannya ini tuh kurang gede. Di bagian atas keyboardnya ini tuh ada satu tombol menarik yang powerful, yaitu tombol turbo. Dengan menekan tombol ini maka performa akan di overclock,
Atau intinya kinerja CPU, GPU, dan sistem pendingin akan berada pada kondisi maksimum, yang akan meningkatkan kinerja grafis hingga 14,6%. Salah satu fitur andalan laptop ini memang berfokus pada sistem pendinginan. Gue coba aktifkan mode turbonya, dan kalian bisa dengar sendiri suara yang dihasilkan dari kipasnya ini. Pada bagian kiri, kanan, dan depan laptop ini tuh mengeluarkan udara dengan baik. Dan pada bagian atas keyboardnya ini ya, awalnya gue pikir ini speaker. Ternyata ini adalah bagian dari exhaust-nya. Dengan fitur Vortex Flow dan teknologi Cool Boost, laptop ini bisa memberikan kenyamanan penggunanya ketika bermain game walaupun dalam durasi yang lama. Nah, untuk speknya sendiri, laptop ini tuh menggunakan prosesor Intel Core i7 generasi 10 ya, dengan grafisnya ini Nvidia GeForce RTX 2080 Super. Varian yang gue pakai ini tuh 16 GB RAM-nya dan storage-nya ini 512 GB. Melihat dari skor pengujian yang gue lakukan, memang jelas ya laptop ini tuh gahar banget dan emang udah pas banget untuk mengerjakan aktivitas atau pekerjaan yang berat. Terutama untuk menjalankan aplikasi atau game dengan grafis yang maksimal. Gue coba bermain game COD ya. Game jelas berjalan dengan lancar tanpa lag sama sekali. Mainin keyboardnya juga ini enak banget, pokoknya nggak tahu kenapa ini enak banget jujur. Ya wajar sih ya 50 juta ya. Cuman karena ini tuh review dari kacamata gua, jadi sekarang langsung aja gua kasih lihat gimana nyamannya ngedit video menggunakan Triton 500 ini. Kali ini gua menggunakan Adobe Premiere ya, biasanya kan kita DaVinci Resolve. Kalau yang sering nonton pasti tahu kita menggunakan DaVinci Resolve. Tapi kali ini kita menggunakan Adobe Premiere. Tapi ingat ya, ini tuh bukan bajakan nih, ini nih legal ya Adobe Premiere-nya. Jadi dalam proses editing video sampai publish, gue biasanya maksimal menggunakan 3 aplikasi. Ada Adobe Premiere, Audition, dan Photoshop. Ini tuh opsional sih kalau Photoshop ya, untuk membuat thumbnail yang menarik. Sekarang gue coba impor video untuk diedit. Yang durasinya ini tuh 5 menitan aja ya, nggak usah lama-lama 5 menit. Terus sekarang gue coba edit audionya ya, setiap klipnya ini gue bakal edit audionya menggunakan Adobe Audition. Nah dengan aplikasi ini tuh gue bisa menghilangkan noise salah satunya, tapi banyak banget nih. Adobe Audition tuh lengkap banget lah. Oke lanjut, sekarang gue kasih transisi di setiap klipnya. Kemudian gue juga bakal kasih beberapa teks atau title ya. Terus gue juga kasih animasi nih, biar agak berat dikit ya. Kita kasih animasi atau yang biasa gue sebut itu adalah call out text ya. Dan menariknya nih, pas lagi gue ngedit nih, walaupun masih merah seperti ini ya, walaupun masih merah di timeline seperti ini, tapi bisa di-preview dengan baik. Nggak terlalu nge-lag gitu lah, bisa di-preview dengan baik. Dan ini bikin ngedit makin nyaman dan lumayan menghindari kesalahan. Karena kalau patah-patah, takutnya ada yang kelewat atau ada yang miss gitu ya. Oh iya, terus gue juga masukin backsoundnya juga ya. Gue masukin musiknya juga, dan setelah semuanya selesai nih, gue bakal render ke YouTube ya, untuk kualitasnya ini Full HD aja. Dan mari kita render, dan langsung aja kita percepat ya. Hasilnya ini adalah ngedit video 5 menit dengan ditambah beberapa efek dan animasi, call out text yang tadi ya, title dan lain-lainnya. Bisa kelar dalam waktu ya mantap nih. Oke, baik, kesimpulannya. Menurut gue pribadi, selama gue menggunakan Predator Triton 500 ini, kesan gue adalah anti yang namanya ngedumel gitu. Jadi selama gue menggunakan laptop ini untuk ngedit video, gue nggak sama sekali yang namanya kesel, ngedumel gitu. Kalau bahasa Sundanya aral ya. Pokoknya pakai laptop ini tuh ngedit tuh lancar jaya. Reviewnya tuh enak banget, mulus banget, terus ngeditnya juga lancar, buka banyak aplikasi juga lancar, Adobe Premiere, Photoshop, Audition, semuanya lancar. Dan kebetulan dia juga memang punya layar yang bagus ya, layarnya ini udah 100% sRGB, jadi kalau misalnya teman-teman hobi mainin color grading ini udah oke banget, jadi akurasi warnanya udah bagus, gak akan cemong-cemong gitu ya kalau dilihat di komputer lain atau di HP lain gitu, gak akan cemong-cemong karena warnanya udah, akurasinya udah 100% sRGB. Selain itu, ini tuh adalah laptop gaming yang menurut gue ini tipis. Jadi bayangin aja deh, kita tuh kan content creator selalu pengen kerjanya itu di mana aja ya. Jadi punya laptop gaming yang tipis, pagi harinya kita ngedit video, bikin konten, malam harinya kita
langsung main game dan di mana aja karena gampang dimasukin ke tas dan gak pegel di pundak. Ini cakep banget sih, punya performa oke dan fleksibilitasnya tuh mantap. Jadi kalau misalnya teman-teman seorang profesional ataupun teman-teman yang udah content creator-nya itu udah sangat amat perlu ketelitian warna yang baik dan performa yang bagus, menurut gua laptop ini tuh bisa menjadi salah satu pilihan terbaik buat teman-teman beli. Jadi insya Allah walaupun harganya 50 juta tapi project teman-teman harusnya lebih gede. Oke, paling itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang tanya langsung aja tulis di kolom komentar. Ya, gua pamit. Bye.